One Piece, animasi legendaris yang udah hidup puluhan tahun, yang udah jadi teman kita dari masih kecil sampai segede ini nih. Dan bahkan udah ada penontonnya yang udah punya anak, dan mungkin juga anaknya lihat One Piece juga. Dan bahkan ada nih orang yang ngasih wasiat ke temennya buat ngasih update cerita One Piece ke kuburannya coba. Dan beneran dilakuin loh, tiap hari Minggu. Gila, sampai mati aja inget One Piece. Dan nggak cuma segitu berkesannya One Piece ini buat fans. Soalnya nih, salah satu bendera dari serial ini bisa-bisanya ditakutin sama pemerintah suatu negara dan bahkan dunia. Dan ini semua benar-benar nunjukin seberapa besar One Piece ini, karena bisa sampai disebut Big Three-nya animasi Jepang bareng sama Bleach dan Naruto. Pendapatannya juga udah tembus sampai triliunan rupiah. Jadi bakal sayang banget kalau serial ini itu ditamatin. Tapi apa iya anime ini nggak bakal ditamatin? Atau seenggaknya bisa tamat nggak sih? Soalnya penciptanya sendiri, Eiichiro Oda, pada awal ngebuat One Piece ini sebetulnya cuma pengen serialnya jalan 5 tahun aja loh. Tapi ya karena keasikan ngide, nulis ceritanya sampai kemana-mana. Tahu-tahu bablas terus sampai puluhan tahun tuh. Dan sebetulnya Oda Sensei ini juga udah beberapa kali bilang kalau One Piece ini bakalan tamat 5 tahun lagi, kayak pas 2019 kemarin. Tapi di tahun 2022 kemarin juga dia bilang hal yang sama lagi. One Piece bakal tamat 5 tahun lagi. Diundur-undur terus pokoknya. Dan dari situ aku jadi penasaran banget, apakah Oda Sensei ini niat beneran untuk namatin One Piece nggak sih? Atau Oda Sensei ini takut aja kalau animenya tamat, uangnya bakalan berkurang? Atau jangan-jangan ada pihak-pihak kayak fans atau penerbit yang neken Oda Sensei ini biar nggak namatin One Piece? Dan karena aku punya kekuatan tekad yang sama kayak Luffy, dan hal ini juga menarik banget untuk dibahas, maka dari itu aku Lajunta, orang yang udah ngikutin One Piece dari kecil sampai segede ini nih, bakal coba cari tahu apakah One Piece ini beneran bisa tamat nggak sih? Jadi video ini aku bakal bagi jadi 3 chapter. Chapter pertama aku bakal bahas seberapa kompleks cerita One Piece ini. Chapter kedua kita lanjut bahas apa bener gara-gara nambah karakter-karakter ini itu bikin ceritanya jadi melebar. Untuk chapter terakhir aku bakal ungkap apa jangan-jangan karena cuannya gede One Piece ini jadi nggak tamat-tamat. Dengan berbagai sumber dan bukti yang gue dapat setelah riset mendalam ini, aku nggak bakal sekedar ngebahas di sini. Aku bakal menginvestigasi misteri-misteri yang terduga sebagai dalang di balik kasus One Piece ini kok nggak tamat-tamat. Karena itu kamu wajib tonton video ini tanpa skip-skip sampai selesai. Sebelum aku bahas seberapa kompleks cerita One Piece ini, ada baiknya kamu tahu dulu bagaimana masterpiece ini bisa lahir. Jadi, fondasi awal One Piece ini berangkat dari sebuah cerita pendek karya Eiichiro Oda berjudul Romance Dawn tahun 1996. Terus tahun kemudian di tahun 1997, manganya resmi rilis, diterbitin sama Shueisha di majalah mingguannya yang namanya Weekly Shonen Jump. Dan di akhir tahun, di tahun yang sama, One Piece akhirnya punya manga volumenya atau tankobon pertamanya. Sedangkan animasinya baru digarap 2 tahun kemudian di tahun 1999 yang diadaptasi sama Toei Animation, terus tayang perdana di TV Jepang di channel Fuji TV di 20 Oktober 1999. Cuma berjarak 3 tahun aja, serialisasi One Piece resmi masuk ke Indonesia, baik dari anime maupun manganya. Buat manganya sendiri, One Piece bahasa Indonesia ini lisensinya dipegang sama Elex Media Komputindo. Udah lebih dari 20 tahun Elex Media ini nerbitin manga One Piece bahasa Indonesia. Dari 2002 sampai sekarang, yang awalnya pakai kertas koran sampai ganti jadi book paper dengan kualitas yang lebih awet di tahun 2020. Aku jadi ingat dulu karena saking sukanya sama One Piece sampai bela-belain rental buat baca komiknya. Dan baru mulai beli sendiri pas di volume 45 atau 50-an gitu. Kalau sekarang sih aku lebih nyaman baca mangganya dari HP aja ya. Ya sebenarnya kalau baca fisik ya versi komik tuh lebih menarik. Berasa jadi fans sejatinya One Piece gitu. Untuk animenya dulu sempat ditayangkan di Indonesia lewat MNC Group. One Piece pertama kali muncul di layar kaca lewat RCTI pada tahun 2002 sampai 2006, lalu pindah ke Global TV dari 2007 sampai 2011. Sayangnya setelah itu animenya tamat di Indo doang, tapi ya animenya itu udah nggak tayang lagi di televisi lokal. Tapi tenang, sekarang kita masih bisa nonton lewat berbagai layanan streaming resmi dengan pilihan bahasa Indonesia kayak di Netflix, Ikiyi, Bilibili, dan B-Station. Nah, One Piece ini berasa susah banget ditamatin, soalnya makin kesini ceritanya bukannya semakin mengerucut, tapi malah makin melebar kemana-mana. Kompleksnya cerita One Piece ini karena Oda Sensei ngebangunnya dalam banget sampai ke akar-akarnya, dan banyak potongan cerita
cerita yang saling berkaitan. Hal ini tuh didukung sama dunia One Piece yang luas banget karena sejarah abad kekosongan yang selama lebih dari 800 tahun belum sepenuhnya terungkap. Terus juga dengan dunia seluas itu nggak mungkin kalau karakternya sedikit kan. Dengan sekian banyaknya karakter yang ada, mereka ini punya motivasi masing-masing dan juga konflik pribadi. Jadi ngebuka jalan cerita One Piece nyebar ke banyak arah. Kompleksitas ini yang kemudian bikin One Piece itu ceritanya makin lebar, penuh detail dan harus dikupasin pelan-pelan. Buat yang belum tahu One Piece, aku kasih gambaran mudahnya ya. Dunia One Piece itu luas banget. Isinya ada banyak pulau, kayak negara kepulauan gitu, tapi ya ini tuh satu dunia. Gampangnya satu negara itu sama dengan satu pulau karena bentuknya itu kepulauan. Kapal jadi kendaraan utama di sana. Di lautan ini para bajak laut berlayar dari pulau ke pulau buat nyariin harta karun One Piece. Siapapun yang dapat nih harta duluan, dia bakal jadi raja bajak laut. Jadi orang yang paling bebas dan disegani dunia. Kedengarannya sih kayak cerita petualangan biasa ya. Tapi simpen dulu apa yang kamu pikirin itu, karena kita bakalan ngikutin Monkey D. Luffy dan krunya itu keliling ke banyak pulau-pulau lain demi meraih impiannya buat jadi raja bajak laut. Karena One Piece ini jauh lebih rumit dari kedengarannya ya. Bayangin aja, sebuah animasi yang nyerap hampir semua isu-isu global, mulai dari kebudayaan sampai politik. Lebih dari 1000 karakter bergerak dalam satu garis waktu yang sama dan dikasih peran dan fungsi yang mendukung cerita utama. Bahkan karakter yang kelihatan sampingan aja nih dikasih panggung yang bisa ngubungin cerita di satu tempat ke tempat lain. Cerita belum selesai aja udah kelihatan jenius banget. Dia bikin cerita One Piece ini hati-hati, sebisa mungkin nggak ninggalin lubang di dalam ceritanya. Ya meskipun ini cerita tentang bajak laut ya yang dominan dengan aksi, tapi isinya nggak cuman bug aja. Karena setiap pertarungan itu selalu ada yang bisa kita ambil, selalu ada nilai-nilai yang entah itu memotivasi kita atau jadi pengungkap misteri-misteri yang banyak banget ya di One Piece ini. Luffy itu punya kekuatan unik yang dia dapetin dari buah ajaib bernama buah iblis. Kekuatan yang mudahin Luffy buat ngadepin musuh-musuh kuat. Nah, si Luffy ini nggak berlayar sendirian kok. Dia punya 9 kru yang masing-masing punya keahlian berbeda yang emang dibutuhin Luffy buat ngebantu dia jadi raja bajak laut. Tapi bukan cuma jadi pelengkap ya. Semua kru Luffy ini punya impiannya masing-masing dan nggak hanya ngebantu Luffy, tapi setiap krunya juga dibantu Luffy buat mencapai mimpinya masing-masing. Ada yang mau jadi ahli pedang, prajurit paling gagah selautan, sampai ada yang mau jadi dokter yang nyembuhin segala penyakit. Tiap krunya Luffy ini punya mimpi yang nggak kalah besarnya sama Luffy yang mau jadi raja bajak laut. Meski kelihatannya lautan itu tempatnya bajak laut buat dapetin kebebasan ya, tapi ada loh segelintir orang yang punya pengaruh kuat dan memang ditakuti, yang bikin lautan tuh jadi nggak terlalu bebas. Karena kalau kebablasan atau dianggap nyenggol mereka, ini bisa-bisa pulang tinggal nama aja. Bajak laut mengerikan ini disebut sebagai Yonko atau Kaisar Laut. Meski nggak ada aturan khusus sih sebenarnya yang membatasi jumlah Yonko atau siapa yang akan jadi Yonko, tapi itu terbentuk secara resmi aja. Dari awal sampai chapter terbaru, Yonko itu selalu diisi sama 4 orang. Meskipun pernah ada pergantian, jumlahnya tetap 4. Kalau dulu di awal cerita itu Yonko diisi sama Shanks, Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Nah, kalau sekarang jadi Shanks, Teach, Buggy, dan Luffy. Yang bertahan cuma Shanks, lainnya pada tumbang. Dan ya bener, kapten kita, Monkey D. Luffy, jadi Yonko baru. Dia habis ngalahin Kaido, sekaligus ngebebasin negeri Wano yang dijajah 20 tahun sama si Kaido ini. Dan kalau ngebahas masalah ini, aku jadi sedih banget karena ngingetin aku sama keadaan nyata dari suatu negara ya, yang mana kamu pasti juga tahu lah mana. Dimana banyak dari pemerintahnya yang hidup foya-foya menikmatin kekayaan dari duit rakyatnya. Sedangkan para rakyatnya itu hidup susah menderita. Pokoknya mirip banget lah sama yang ada di cerita One Piece ini. Dan hubungan sama Yonko tadi, dari wawancara udah di One Piece Log ke-23, itu ternyata cuma butuh 5 tahun loh buat nyelesain One Piece ini. Pakai konflik yang lebih sederhana dengan Yonko dijadikan sebagai bos terakhir yang harus dikalahin. Terus habis itu dapat One Piece di Pulau Laugh-Tale. Tapi yang namanya ide bisa muncul dari mana aja dan kapan aja. Jadi muncullah ide nyiptain Shichibukai. Nah, Shichibukai ini itu semacam pasukan khusus pemerintah dunia yang diisi sama bajak laut hebat buat ngebantu Marine atau angkatan laut yang bisa nyaingi dominasi Yonko di lautan. Padahal kan yang namanya bajak laut ini dianggap sebagai penjahat ya. Mereka ya merampok, menjarah, melakukan tindakan-tindakan kriminal lah pokoknya. Ya meskipun nggak semua ya, tergantung tujuan bajak lautnya. Ini kan gila ya, pemerintah dunia sebagai organisasi yang katanya pelindung rakyat, tapi malah bekerjasama secara resmi sama sekelompok bajak laut yang ngerugiin masyarakat. Bahkan beberapa Shichibukai ini ngegulingin raja dan mengeksploitasi rakyat sampai sumber dayanya di suatu negara. Udahlah praktik ilegal, berstandar ganda pula itu. Soalnya pemerintah ini kan misi utamanya ngeberantas bajak laut ya, tapi malah ngerekrut bajak laut tertentu buat jadi kekuatan baru pemerintah. Keberadaan Shichibukai ini itu ngejadiin One Piece jadi makin lama tamatnya. Karena ceritanya jadi nambah kompleks. Bayangin aja, dari total 10 saga One Piece, 3 saganya cuma fokus sama Shichibukai. Atau berarti sekitar 30% ceritanya habis di Shichibukai. Buat yang belum tahu, saga itu gampangnya kayak tema-tema besar cerita. Nah, di dalam saga ada beberapa arc atau cerita-cerita kecil yang saling berkaitan ngebentuk satu saga atau satu tema gitu lah. Biasanya di setiap saga itu
ada 3-5 arc. Ditambah lagi cerita di 7 saga lain harus punya benang merah sama 3 saga tadi juga. Kalau sekarang ini One Piece udah masuk ke final saga atau saga ke-10 dengan total 33 arc yang masih jalan. Di saga terakhir ini udah masuk ke arc kedua, arc Elbaf. Nah, aku jadi nggak yakin banget nih saga ini cuma ada 3-5 arc, soalnya masih banyak sekali misteri yang belum keungkap sampai sekarang. Dari 3 saga yang fokusnya ke Shichibukai ini, saga Dressrosa jadi yang paling panjang dengan 148 chapter yang nyeritain tentang sebuah negara yang dikuasai sama bajak laut Doflamingo. Jaminan karena mau ngebantu pemerintah dunia, para Shichibukai ini dikasih semacam apa ya? Bahasanya tuh privilege atau kebebasan buat ngelakuin apa yang mereka mau tanpa dipermasalahkan sama pihak Marine atau pemerintah dunia. Sampai sini, pemerintah udah kelihatan bobroknya kan? Nah, makanya ada sebuah pasukan tandingan yang dikenal sebagai pasukan revolusi, pasukan pemberontak yang dipimpin sama Monkey D. Dragon, terbentuk karena dia udah ngerasain sendiri betapa bobroknya Marine dan pemerintah. Karena dulunya Dragon ini jadi anggota Marine, dan dari sinilah Dragon mulai kepikiran buat membelot. Bisa dibilang level ancaman dari pasukan revolusi itu setara sama Yonko. Makanya Dragon jadi orang pertama yang paling diincar sama pemerintah dunia. Para Shichibukai ini belum pernah bontrokan sama pasukan revolusi karena emang tugas utama Shichibukai dibentuk buat nandingin dominasi Yonko di lautan aja. Dan juga para Shichibukai ini nggak gampang buat diatur. Mereka tetap bandel ya dan punya urusan sendiri-sendiri kayak Shichibukai Crocodile di organisasi Barakue Works. Terus ada Doflamingo yang sibuk ngurusin wilayah jajahannya di Pulau Dressrosa. Nah, udah diungkap kalau Monkey D. Dragon itu bapak kandungnya Luffy. Selain punya bapak yang jadi musuh pemerintah nomor wahid, Luffy punya kakek yang ngejabat jadi wakil Laksamana di Marine dan punya gelar sebagai pahlawan angkatan laut. Ini kan gila ya, ikatan keluarga macam apa ini? Ada yang jadi Marine, pemberontak, dan bajak laut. Satu garis keturunan tapi berseberangan semua. Mana pada kuat-kuat banget lagi. Meskipun Luffy ini bajak laut, Garp belum pernah sekalipun berniat untuk nangkap Luffy. Tapi jadi kebayangkan ya kalau Luffy itu punya gen yang luar biasa hebat. Ya meskipun dia tetap mulai dari nol ya. Dan katanya jadi perintis itu lebih seru daripada jadi pewaris. Padahal dulu waktu masih kecil, Garp udah ngecuci otaknya si Luffy buat gabung Marine. Ya jelas ditolak dong. Luffy sendiri pengen jadi bajak laut karena terpengaruh sama si Shanks, salah satu Yonko saat ini. Bahkan Luffy dititipin sebuah topi jerami. Makanya julukannya Luffy itu Mugiwara no Luffy atau Luffy si topi jerami. Ini topi bukan sembarang topi ya, karena topi ini punya sejarah panjang dan misterius banget. Bahkan nih ya, topi ini dianggap punya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah abad kekosongan 800 tahun lalu yang sejarahnya dihapus sama pemerintah dunia. Nah, secara nggak langsung, salah satu tujuan Luffy buat jadi raja bajak laut juga mau mengungkap rahasia besar 800 tahun lalu. Karena pemerintah dunia saat ini dipimpin sesosok misterius bernama Im Sama yang berkuasa sejak 800 tahun lalu dan dengan sengaja menghapus sejarah itu. Gila banget. Si Im Sama ini hidup lebih dari 800 tahun. Misteri keabadiannya itu juga jadi salah satu rahasia di cerita One Piece ini. Nah, salah satu misteri paling dasar yang berkaitan dengan abad kekosongan dan udah dari awal dimunculin itu tentang huruf D yang selalu nyempil di tengah nama. Oda cuma pernah nyebut huruf ini tuh sebagai Will of D yang belum ada pembahasan lebih lanjut sampai sekarang. Tapi para fans One Piece udah yakin banget kalau orang-orang yang punya huruf D di tengah namanya bakal buat perubahan besar di dunia One Piece. Dan pemerintah dunia yang sengaja nutupin sejarah huruf D ini karena mereka sangat berhati-hati dan mewaspadai orang-orang dengan nama yang ada huruf D-nya. Tapi uniknya dari semua bajak laut yang pernah jadi bagian Shichibukai, ada 2 orang yang punya huruf D. Ini yaitu Trafalgar D. Waterloo dan Marshall D. Teach yang sekarang sih ya jadi Yonko ya. Ada yang misteri-misteri kayak gini tuh ngebuat aku mikir kalau Oda tuh beneran luar biasa jenius. Nggak asal nambah-nambah cerita, tapi bisa bikin tiap bagian tuh saling berkaitan satu sama lain. Dan dari situ aku jadi makin sadar kalau kompleksitas itu bisa jadi nilai jual tinggi banget asal dikoordinasi dengan baik kayak di One Piece tadi. Dan nggak cuma buat animasi kayak One Piece, tapi sampai bisnis juga butuh banget koordinasi. Tapi sayang banget, nggak semua pebisnis itu tahu caranya koordinasi bisnis mereka. Soalnya ngolah dan menganalisa data masih secara manual. Terus harus ribet pindah-pindah banyak aplikasi. Dan udah zaman AI kayak gini, tapi belum juga paham cara manfaatin AI. Ya kacau lah. Makanya nih buat kalian para bisnis, boleh banget kenalan sama software manajemen bisnis yang terintegrasi biar bisa maksimalin bisnis kamu nih. Dan dari hasil nyari-nyari, salah satu software bisnis yang paling oke menurutku ini ada yang namanya Odoo. Buat yang belum tahu, Odoo ini adalah software bisnis all-in-one yang gampang banget dipakai dengan lebih dari 70 aplikasi terintegrasi di dalamnya, mulai dari sales, invoicing, accounting, inventory, website sampai e-commerce semua ada di sini. Dan pastinya sekarang udah
udah ada AI agentnya juga. Jadi buat kamu yang belum paham soal AI, nggak usah khawatir. Cukup ketik aja kebutuhanmu dan semuanya langsung jadi. Contohnya nih, kalau bisnismu jualan mainan One Piece lewat e-commerce di Odoo, kamu bisa pakai AI agent buat bikin websitenya, cek penjualan, hitung stok barang, sampai ubah data angka jadi grafik biar lebih gampang dipahami. Tinggal minta aja lewat AI-nya dan semua itu bisa beres dalam hitungan detik. Pokoknya sekarang ngatur bisnis jadi gampang banget karena semuanya udah serba otomatis, cepet dan akurat. Soalnya AI Odoo ini terus belajar dari database kamu, jadi hasilnya selalu relevan dan sesuai kebutuhan bisnismu. Kamu jadi nggak perlu pusing mikirin operasional dan nggak hanya ngandelin insting ketika butuh bikin strategi bisnis. Jadi langsung aja cobain Odoo secara gratis sekarang atau langsung diskusi dengan pakar Odoo lewat link yang ada di deskripsi. Balik lagi ke pembahasan. Tapi emang nggak lengkap rasanya kalau One Piece belum tamat. Jadi belum benar-benar valid jeniusnya. Takutnya Oda malah blunder dengan ngasih ending cerita yang nggak semuka pengembangan cerita yang serumit ini. Dan karena banyak rahasia kayak gini lah, One Piece jadi kerasa lama banget tamatnya. Ya kalau mau dipadetin dan lebih disingkat biar lebih cepet tamat sih mungkin bisa ya. Tapi kan berasa nggak puas aja gitu. Soalnya kalau pengembangan cerita atau karakter itu kan lebih bisa dinikmatin kalau bertahap ya. Kayak Naruto tuh. Yang ngebuat kita berusaha nemenin dia dari kecil sampai berhasil dapetin gelar Hokage yang berdarah-darah. Ya meskipun ada sedikit plot twist ya yang di puncak konfliknya, yaitu tiba-tiba muncul sosok misterius yang bernama Kaguya yang sebenarnya nggak dikonsepin sama Masashi Kishimoto sebagai penulis Naruto. Katanya sih Shueisha yang nerbitin cerita Naruto ngedesak Kishimoto buat nyiptain karakter itu. Dan menariknya penerbit Naruto dan One Piece itu sama. Jadi ya menurut kalian sendiri aja ya, apa itu jadi faktor utama One Piece nggak tamat-tamat. Dan selain ceritanya yang udah kemana-mana, ada alasan lain di mana One Piece ini nggak bisa tamat-tamat, yaitu karena kalau ngomongin One Piece, selain episodenya yang udah ribuan, karakter yang terlibat di dalam ceritanya itu juga ribuan. Kira-kira ada yang hafal seluruh nama karakternya nggak ya? Kalau ada, coba deh tulis di kolom komentar. Oh ya, gilanya Oda Sensei nyiapin semua karakter ini tuh beragam banget. Bahkan saking bedanya, kelihatan jadi agak aneh. Dan bahkan nggak proporsional dan cenderung ngawur. Dari raksasa segede gaban, manusia setengah ikan, dan bahkan ada yang bentukannya karikatur. Ada juga karakter badut sirkus yang nggak tahu gimana caranya tiba-tiba bisa jadi salah satu Yonko ya. Padahal kekuatannya ini jomplang banget sama gelarnya sekarang. Cuma ketolong reputasinya aja sebagai mantan kru kapal Raja Bajak Laut. Ya padahal cuma jadi anak magang di sana. Nah, banyak dan uniknya seluruh karakter di One Piece ini karena sistem yang Oda buat untuk ngebangun cerita One Piece. Dulu Oda pernah bilang kalau dia mau semua karakternya itu spesial. Yang mana cuma dari siluet aja pembaca atau penonton cukup bisa ngenalin itu siapa. Makanya setiap karakter One Piece itu bentuk dan proporsi desainnya sering kali kelihatan nyeleneh. Tapi yang buat para fans kesel sama Oda itu, misal ada pengenalan karakter baru, nah siluet yang dikasih Oda itu hasilnya beda jauh ya waktu karakternya udah dirilis sepenuhnya. Kayak Kaido, Loki, sama si Chibukai yang jauh banget sama aslinya. Yang paling lucu itu si Kaido, siluet mukanya itu kelihatan culun banget. Sama sekali gak ada garang-garangnya sebagai Yonko. Tapi pas rilis penuh, kelihatan gagah dan emang se-powerful itu. Sampai-sampai MC kita, si monyet di Luffy ini, pingsan berkali-kali. Tapi akhirnya dapat plot armor yang kelihatan mustahil ya. Gear 5 yang fans anggap kalau Oda udah bingung gimana tuh cara ngalahin Kaido. Nah, Kaido ini tuh setengah abadi. Bahkan dia lompat dari langit buat bunuh diri pun tetap nggak mati-mati. Kalau Loki, siluetnya pertama kali muncul waktu cerita One Piece masih di arc Pulau Whole Cake. Ceritanya waktu itu Loki ngelamar putrinya si Yonko Big Mom, Lola. Nah, siluetnya Loki ngeliatin mukanya itu kayak guru alien di anime Assassination Classroom. Matanya bundar, terus senyumannya itu panjang. Kepalanya bulat banget kayak bola. Tapi waktu udah dirilis sepenuhnya, mukanya itu garang banget. Pokoknya kelihatan jantan banget. Apalagi dia rasa raksasa dan punya darah raksasa kuno. Yang menurutku paling aneh ya siluetnya si Chibukai. Di siluetnya digambarin kalau mereka itu pada pakai pedang dan kayak pakai semacam topi jerami gitu kayak punya Luffy. Tapi pas rilis yang pakai pedang itu bahkan cuma si Mihawk. Entah udah berubah pikiran di tengah jalan cerita atau gimana ya. Terus kalau udah terlanjur rilis siluetnya jadi ditabrakin aja udah. Bener sih rilis siluetnya aja dulu di awal. Bikin karakternya jadi nggak ketebak dan cenderung berasa misterius. Tapi kerasa jauh banget bedanya ya. Kan berasa nggak realistis ya. Tapi sejak kapan emangnya One Piece realistis? Seperti yang udah aku jelasin di awal, dunia One Piece itu luas banget. Tiap negara dipisahin sama laut. Setiap pulau yang didatengin sama Luffy dan kawan-kawannya itu selalu punya budaya, masyarakat, dan bahkan jenis ras yang berbeda. Dari arc awal, Arlong Park, Oda pertama kali ngenalin kita ke ras lain manusia. Yang mana dari situ kita juga dikasih tahu kayak apa sih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakuin pejabat marin. Mulai dari upeti sampai eksploitasi manusia. Nah, Luffy harus ngalahin bos besarnya Arlong Park, yaitu Arlong.
Hal itu disebabkan karena Luffy mau nyelamatin Nami yang jadi krunya. Singkat cerita, setelah ngalahin Arlong, nama Luffy mulai dikenal dan mendapatkan nilai buronan atau bounty sebesar 30 juta belly, yang kalau dirupiahkan kira-kira 3 miliar. Sekelas bajak laut pemula harga segini sih udah gede banget ya. Ras unik lainnya kayak ras raksasa dari Pulau Elbaf. Jadi salah satu ras penting di One Piece yang terkenal sebagai bangsa pejuang, yang desainnya itu terinspirasi dari orang-orang Viking, tapi bukan Viking yang di Jawa Barat itu ya. Terus ada suku Ming yang berisikan manusia setengah hewan kayak harimau, kucing, kelinci. Uniknya, suku ini tuh nggak hidup kayak kebanyakan suku atau ras di One Piece yang ada di sebuah pulau gitu, tapi ada di atas badan Zunesa, gajah raksasa yang jalan keliling dunia. Yang masih jadi misteri, karena katanya dia itu lagi ngejalanin hukuman dari Joy Boy di masa lalu. Gila banget, berarti kan si Zunesa udah hidup dan jalan terus selama lebih dari 800 tahun. Dan ras paling misterius di One Piece yang mana belum ada informasi lebih lanjut itu ras Buccaneer dan Lunarian, yang bahkan cuma sisa satu orang doang dari tiap masing-masingnya. Ras Buccaneer itu punya ciri tubuh yang lebih besar dari manusia pada umumnya, punya daya tahan yang luar biasa, tapi nggak lebih gede dari ras raksasa. Satu orang dari ras ini bernama Bartolomeo Kuma. Dia punya sejarah yang panjang banget. Pernah jadi budak sampai jadi tokoh penting buat si Luffy. Bahkan dia pernah jadi salah satu Shichibukai. Dan si Kuma ini waktu udah nyeritain tentang perjalanan hidupnya, berhasil ngebuat para fans One Piece berlinang air mata. Pokoknya sedih banget. Aku jadi mikir, kok bisa ya? Dia udah dijahatin sama dunia, tapi masih punya hati sebaik itu. Dan bahkan rela nyerahin kesadarannya, atau bisa dibilang nyerahin nyawanya buat nyelamatin anak yang bukan anak kandungnya. Dan bahkan episode masa lalu Kuma ini jadi episode anime dengan rating paling tinggi di IMDb karena dramatis dan memukaunya visual dari kualitas animasinya. Kalau Lunarian lebih unik lagi. Mereka badannya tinggi banget, punya sayap dan api di punggungnya. Yang mana kalau apinya nyala, badan mereka kebal sama segala jenis serangan. Kalau pas padam jadi lebih lemah, tapi gerakannya jadi lebih cepat. Nah, karakter ini tuh adalah King, salah satu komandan bajak laut Yonko Kaido. Ras Lunarian ini bisa punah karena dibantai sama pemerintah dunia. Kejam banget kan? Dulu ras ini tuh hidupnya di atas Red Line, semacam pegunungan yang ngebelah dunia One Piece jadi dua bagian besar, yang mana sekarang jadi pusat markas pemerintah dunia dan tempat tinggal para naga langit atau Celestial Dragon, kaum bangsawan keturunan dari aliansi 19 kerajaan 800 tahun lalu yang jadi organisasi politik pemerintah dunia sekarang. Selain ras, Oda juga selalu nampilin ciri khas dari tiap pulau, kayak Pulau Alabasta yang gambarin kawasan Timur Tengah dengan gurun pasir dan kebiasaan rakyatnya, atau juga Wano yang kental dengan aksen Jepangan. Dan tentunya Oda nggak cuma ngebuat Luffy cuma numpang lewat aja di sini, tapi bakal terlibat sama konflik di dalam masyarakatnya, serta beberapa tokoh di dalamnya bakal punya peran yang mempengaruhi jalan cerita utama One Piece. Di Alabasta sendiri, Luffy ketemu sama organisasi Barak Work yang dikenal sebagai organisasi kriminal pimpinan Crocodile, salah satu Shichibukai yang mau ngegulingin kerajaan yang dipimpin sama Raja Nefertari Cobra. Uniknya, Raja Cobra beserta kerajaannya punya sejarah luar biasa dengan peperangan di abad kekosongan. Karena ratu mereka pas zaman perang abad kekosongan itu gabung sama aliansinya pemerintah dunia, pimpinan Im Sama. Setelah saga Alabasta, Luffy benar-benar dipantau sama pemerintah dunia. Soalnya dia habis ngalahin Shichibukai dan bounty-nya naik jadi 100 juta belly atau 11 miliar rupiah. Nah, kalau di Wano itu bos terakhirnya lawan Yonko Kaido. Tapi tiba-tiba si Big Mom datang ke Wano yang ngebuat Luffy sama beberapa bajak laut lain kayak bajak laut Kid sama Law yang datang ke sana langsung melawan dua Yonko sekaligus. Habis dari perang ini, si Luffy naik pangkat jadi Yonko. Menariknya, Kaido sama Big Mom itu dua Yonko yang pernah satu kapal waktu masih muda dulu. Jadi sebelum mereka berdua ini punya kru, bahkan armada dan wilayahnya sendiri, mereka pernah jadi kru bajak laut Frog di Sepek, salah satu monster bajak laut yang kalah di perang God Valley ngelawan Garp dan Roger. Bahkan mantan Yonko, yaitu si Shirohige, juga waktu itu ikut Rocks. Rocks ini emang GG parah pokoknya. Sampai pemerintah dunia waktu itu benar-benar takut sama dia. Nggak cuma berantem bug aja. Dalam pengembangan cerita, One Piece ini sangat dalam pengembangan karakternya, khususnya buat krunya Luffy ya. 10 orang dihitung sama Luffy. Mereka semua punya kepribadian berbeda yang saling melengkapi di dalam satu kapal. Jadi nggak ada yang namanya bosan. Butuh musik, ada Brook. Lapar, tinggal minta Sanji buat masakin. Kalau sakit bisa diobatin gratis sama Chopper. Rusa yang imut banget. Habis itu ada Franky yang siap siaga benerin kapal kalau rusak. Gak perlu khawatir kalau tersesat karena ada navigator Nami, navigator cantik idaman para wibu, bareng sama si sejarawan Tante Robin. Terus ada Jinbei yang ngejaga kapal tetap stabil di jalurnya. Dan selalu ada hal kocak yang dilakuin si kapten, yaitu Luffy sama Usopp. Kalau Luffy lagi nggak ada di kapal, tenang, ada Zoro yang siap ngewakilin dia jadi wakil kapten. Selain kepribadian yang berbeda-beda, mereka punya mimpi masing-masing. Memang tujuan utamanya ngebantu Luffy jadi raja bajak laut, tapi Luffy juga bakal ngejamin kalau impian
impian tiap krunya bakal kecapai. Aku paling inget tuh momen pas Luffy masih berlima di kapal. Waktu itu ada Luffy, Zoro, Sanji, Nami, sama Usopp saling berjanji untuk bisa mencapai mimpi. Nunjukin kalau persahabatan mereka itu benar-benar sekuat itu. Jadi gitu ya, ribuan karakter ini tuh jadi alasan yang kuat banget yang ngebuat One Piece jadi makin panjang episodenya. Bahkan yang awalnya cuma direncanain 5 tahun udah selesai, gara-gara ketambahan 7 karakter utama jadi lebih dari 25 tahun dan bahkan masih jalan sampai sekarang. Tapi dipikir-pikir, Eiichiro Oda itu memang benar-benar jenius gila parah deh. Bisa merangkai ribuan karakter dan detail kecil jadi satu dunia yang berasa beneran ada. Padahal udah 2 dekade, tapi masih konsisten bikin ceritanya selalu fresh dengan munculnya hal-hal baru. Bahkan di luar ekspektasi. Jadiin semua karakter yang pernah dibuatnya nggak sekedar cuma jadi tempelan cerita aja. Karena banyaknya karakter dan detail-detail ini di dalamnya itu saling berhubungan. Punya benang merah yang ngedukung cerita utama. Tapi manusia tetap manusia. Oda aja sampai lupa karena kebanyakan nyiptain karakter. Dia sendiri ngaku di SBS volume 22 kalau dia lupa pernah nyiptain karakter tertentu karena karakter-karakter itu tuh muncul sedikit aja di awal-awal kemunculannya. Aduh, Oda ding. Kalau ngide tuh nggak bisa direm. Oh ya, buat yang belum tahu, SBS itu semacam forum tanya jawab Oda sama fans One Piece ya. Emang sih makin banyak karakter itu jadi ngebuat cerita berasa makin hidup. Tapi ya jadi nggak tamat-tamat kayak gini. Tapi kamu tertarik nggak sih kalau aku ngebahas tiap-tiap karakter One Piece jadi lebih detail? Kayaknya menarik banget ya buat dikulik satu-satu. Coba dong komen di bawah kalau mau dibahas satu-satu lebih detail. Selain karena kompleksnya cerita dan karakter yang bejibun banyaknya, ada salah satu faktor selanjutnya yang ngebuat One Piece ini susah banget tamat. Dimana kayaknya nggak ada deh yang rela gitu aja lepasin sumber pendapatan sebesar One Piece ini. Apalagi karya ini udah jadi tulang punggung selama lebih dari separuh umur yang nyiptain. Dari laporan keuangannya, total pendapatan waralaba One Piece sejak awal dirilis udah ngantongin uang sekitar 237 triliun rupiah. Gila, itu uang hasil sendiri kan? Bukan nilai uang rakyat. Fans maksudnya. Pendapatan segede itu tuh didapat Oda dari manga, anime, film, lisensi, merchandise, sampai video game. Bahkan penghasilan tahunan One Piece di periode 2023 sampai 2024 aja nyampe 12 triliun rupiah, alias rata-rata 1 triliun rupiah per bulan. Oda kalau masuk penjara kayaknya gampang banget buat keluar penjara. Dari seluruh hasil itu bukan berarti semuanya buat Oda ya. Soalnya dia juga harus bayar biaya produksi, promosi, dan lain-lain. Yang pastinya juga bayar ke Shueisha selaku penerbit utama One Piece. Estimasi kekayaan pribadi Oda Sensei itu sekitar 230 juta dolar atau kurang lebih 4,5 triliun rupiah. Angka yang bikin kita semua cuma bisa bilang gokil. Jadi wajar ya kalau ada yang curiga alasan One Piece nggak tamat-tamat apa karena masih bisa terus diperes. Tapi tunggu dulu, bentar. Kalau emang cuma soal uang, Oda nggak mungkin sering ambil libur karena alasan kesehatan. Bahkan tahun 2023 lalu, Oda sempat operasi mata. Terus juga, Oda kan selalu ambil libur tiap bulan, yang ngebikin One Piece cuma tayang 3 kali sebulan. Di usianya yang udah lebih dari 50 tahun, dia masih bertahan nulis manga dengan ritme yang gila, konsisten selama 25 tahun lebih. Ini jelas butuh dedikasi yang luar biasa. Nggak sekedar hitung-hitungan duit. Oda sendiri udah lama bilang kalau dia udah tahu seperti apa endingnya One Piece, tapi ya karena ceritanya udah terlanjur kompleks ya, jadi Oda Sensei harus jelasin juga semua detail-detailnya biar ceritanya nggak ninggalin lobang yang ngebuat fans bakal jadi bingung. Makanya nggak heran kalau Oda Sensei pernah nyinggung kemungkinan kalau amit-amit dia meninggal gitu ya, penggarapan One Piece ini bakal dilanjutin sama staffnya. Oda sendiri bilang kalau ending cerita ini udah ditetapin sejak awal dan nggak pernah diubah. Harta karun One Piece juga udah pasti berada di Laugh Tale dan udah diketahui sama editor sama staffnya ke arah mana One Piece bakal ditutup. Jadi kalaupun takdir itu terjadi, cerita One Piece tetap bisa diterusin sesuai visi yang udah Oda bentuk dari awal. Ya emang bukan berarti akan ada Oda baru yang ngegantiin, tapi lebih kayak ngejaga supaya perjalanan panjang Luffy dan krunya benar-benar sampai ke tujuan yang udah lama dijanjikan. Tapi kalian percaya nggak kalau One Piece bakalan tamat 2027 nanti? Dari pernyataan Oda di tahun 2022 pas wawancaranya sama Aoyama Gosho, penulis Detektif Conan, Oda Sensei bilang kalau One Piece bakalan tamat 5 tahun lagi. Ini tuh jadi harapan yang nggak bisa diharapin banget ya. Nggak realistis sama sekali. Soalnya di tahun 2022 itu Final Saga baru mulai. Aku ambil contoh buat perbandingannya. Flashback dikit. Yonkou Saga itu kan jadi yang paling panjang, yang ngabisin waktu selama 8 tahun. Dan ceritanya itu lumayan padat banget. Dan banyak hal-hal yang baru terungkap di Yonkou Saga. Lah ini, Final Saga yang harusnya semua misteri One Piece keungkap, masa cuma 5 tahun aja? Minimal 8 tahun lah, seenggaknya selesai di tahun 2030. Atau malah mungkin bisa lebih. Udahlah 5 tahun berasa cepat.
Si Oda malah pede mampus bilang kalau nggak sampai 5 tahun, bahkan cuma butuh 3 tahun aja tuh bisa ditamatin. Dan terbukti nol besar, nggak tercapai sama sekali. Jadi kenapa One Piece nggak tamat-tamat? Ya karena ada banyak sekali misteri dan bagian-bagian cerita yang saling berkaitan. Ditambah lagi ada seribuan karakter yang saling punya keterkaitan juga. Kalau ditanya One Piece tamatnya kapan? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Tanya Oda Sensei aja, mau ngembangin One Piece sampai mana lagi dia buat nyampe ke akhir ceritanya. Di SBS volume 97, Oda bilang kalau bagian akhir cerita nanti itu bakal jadi momen paling krusial buat Luffy dan krunya. Lebih jauh lagi, Oda mengkonfirmasi kalau penemuan harta karun One Piece nggak serta-merta jadi penutup cerita, melainkan jadi kunci gerbang menuju babak akhir yang sebenarnya. Bagian-bagian cerita akhir One Piece nggak hanya fokus ke bagaimana sikap bajak lautnya Luffy, melainkan peristiwa seluruh dunia akan ada perangan paling besar dalam sejarah One Piece. Dan Oda juga mengkonfirmasi kalau One Piece ditutup dengan adegan pesta terbesar yang pernah ada. Ini juga lah yang jadi alasan kenapa cuma sedikit sekali karakter One Piece yang mati. Oda mau semua orang ngerasain bahagia, karena bagi Oda, pesta itu sebagai bentuk gambaran persahabatan sejati dan ideal. Nah, jadi di sini One Piece sudah tamat apa enggak? Ya jawabannya bisa. Endingnya aja udah ada, tapi emang nggak bisa dalam waktu dekat aja. Karena kesannya jadi serba tiba-tiba kalau benar-benar ditamatin 2 tahun lagi. Soalnya udah terlalu banyak misteri yang masih jadi rahasia. Dan kalau semuanya diungkap barengan, kan berasa buru-buru banget. Malah nggak bisa dinikmatin, dan malah jadi nggak memuaskan. Atau bisa-bisa jadi anime gagal juga, kayak Naruto nih. Yang semuanya udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa Naruto anime gagal. Tapi kalau nggak tamat-tamat juga, bisa jadi kayak Doraemon, yang sama-sama belum tamat sampai sekarang. Yang mana hal itu udah aku bahas di videoku yang ini nih. Doraemon bisa tamat nggak sih? Langsung aja tonton dua-duanya, ajak nobar temen wibu kamu.